Mimpi yang besar adalah mimpi yang membuat kita mau dan berani untuk keluar dari zona nyaman untuk bisa mendapatkannya. Menurut saya itu sih. Mimpi yang besar adalah mimpi yang ketika kita ngebayanginnya aja nih, ada rasa excited gitu, ada rasa kayak aduh bisa nggak ya? Bukan berarti ragu ya, tapi ada rasa kayak ada rasa apa ya? Ada rasa semangat, ada rasa. Halo, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di CIMB Leadership Forum 2020. Sebelumnya perkenalkan, saya Diajeng selaku moderator yang akan memandu pada sesi kita malam hari ini bersama Miss Meriana dengan tema Dare to Dream Big. Pasti teman-teman di sini udah nggak sabar banget ya dengerin narasumber kita. Oke, nah by the way, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, tadi aku baca di room chat nih, ternyata banyak banget teman-teman dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke di sini ada, keren banget. Terima kasih atas antusiasnya teman-teman semua yang sampai saat ini masih semangat untuk mengikuti acara CIMB Leadership Forum 2020. Semoga tetap semangat sampai akhir ya. Tadi aku baca nih ada yang dari Blitar, Jawa, terus ada Tanjung Pinang, Tangerang, wah ada Leman, Samarinda, Cimahi, Bandung. Wah keren-keren banget nih, benar-benar dari seluruh Indonesia ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai sesi talk show kita malam hari ini bersama Miss Meriana, saya akan membacakan terlebih dahulu, mau sharing nih terkait IM Connect. Mungkin di sini teman-teman masih banyak yang belum tahu tentang IM Connect itu apa sih, tujuannya itu apa, dan lain-lainnya. Oke, jadi IM Connect ini adalah organisasi non-profit yang berdiri sejak Maret 2020, di mana kita bertujuan untuk mengembangkan potensi pemuda dan juga pemberdayaan masyarakat. Nah, IM Connect ini fokus di 3 bidang, yaitu ekonomi, pendidikan, dan sosial. Nah, pada Juli 2020, IM Connect telah legal menjadi yayasan karya anak milenial Indonesia yang disahkan langsung oleh Bapak Dewan Penasehat kita, yaitu Bapak Sandiaga Uno. Nah, mungkin di sini teman-teman udah ada yang ngikutin kita dari awal ya. Nah, aku mau flashback sedikit nih terkait apa aja sih program-program yang udah IM Connect laksanakan. Oke, jadi throwback ke belakang dari awal kita berdiri, waktu itu kita mengadakan program sharing session by live on Instagram pada bulan Maret 2020. Nah, itu kita adain via Instagram dan mengundang pembicara yang keren. Di antara lainnya itu ada Pak Chandra Putra Negara, Tantri Namira, Ismail Bahtiar, Rahmania Astrini, dan masih banyak yang lainnya. Nah, lanjut nih ke acara selanjutnya. Waktu itu memasuki bulan Ramadan, di mana Indonesia Millennial Connect mengadakan acara ngabuburit dari rumah. Nah, ini kita laksanakan sebagai peneman produktif selama bulan puasa. Nah, pada saat itu diisi oleh pembicara-pembicara yang luar biasa juga, di antara lainnya ada Haikal Kamil, Kevin Liliana, Sonia Vergina, Sabian Wisnutama, dan masih banyak pembicara hebat lainnya. Nah, pada saat itu, selain kita mengadakan webinar atau sharing session, kita dibarengi juga dengan aksi galang dana, yaitu aksi milenial lawan corona. Jadi, waktu itu kita bekerja sama dengan ACT, galang dana untuk membantu para masyarakat menengah ke bawah yang terdampak dari COVID-19. Nah, pada saat itu, alhamdulillah, donasi yang terkumpul mencapai 11 juta rupiah dan kami menyalurkan donasi langsung kepada masyarakat yang membutuhkan berupa sembako. Nah, nggak sampai di situ aja, lanjut Indonesia Millennial Connect juga punya kelas mentoring nih. Jadi waktu itu selain webinar, kita ada kelas mentoring, antara lain itu ada kelas mentoring personal branding dan mentoring bisnis. Nah, mungkin di sini teman-teman kemarin ada yang ikut ya. Nah, lanjut ke acara yang belum lama ini hits nih di kalangan para pemuda, acara yang super keren banget. Mungkin di sini teman-teman dari Audience Leadership juga udah ikut acara kita sebelumnya. Yang nggak kalah luar biasa dari event ini, yaitu ada Festival Indonesia Bangkit.
Nah, ini baru banget terlaksana beberapa bulan yang lalu, di mana Festival Indonesia Bangkit ini adalah sebagai ajakan para masyarakat Indonesia untuk bangkit menuju Indonesia yang lebih baik untuk menghadapi era new normal. Nah, pada saat itu antusias dari teman-teman sangat tinggi banget untuk mengikuti acara ini, sehingga pada saat itu acaranya tembus 5.000 pendaftar. Dan karena kita dibarengi oleh galang dana juga, galang dana saat itu terkumpul mencapai 119 juta rupiah. Jadi pada saat itu kita sambil galang dana untuk donasi kepada UMKM yang terdampak dari COVID. Dan alhamdulillah untuk donasinya sudah kami salurkan oleh Indonesian Millennial Connect Pusat dan juga regional. Nah, lanjut ke acara selanjutnya. Setelah acara Festival Indonesia Bangkit yang keren-keren nih, kita lanjut ke acara Ekotalk, yaitu acara fokusnya ini di bidang ekonomi. Jadi kita mengundang para pakar ekonomi serta membahas tentang ekonomi. Lanjut ke acara yang sekarang lagi berjalan, yang lagi kita laksanakan, yaitu CIMB Eduship Forum 2020. Nah, kenapa sih IM Connect ini mengadakan Eduship ini? Jadi pertama, kita melihat di sini pembelajaran jarak jauh yang dimana para siswa dan mahasiswa melakukan pembelajaran dari rumah. Nah, di samping itu, masih banyak nih teman-teman kita di luar sana yang mungkin belum seberuntung kita, yang terhambat melakukan pendidikannya, masih banyak banget yang terhambat akses internet, akses listrik, sehingga proses pembelajarannya terhambat. Nah, di sini Indonesia Millennial Connect hadir untuk membuat sebuah event yang mana tujuan dari CIMB Eduship Forum 2020 ini adalah membantu para pelajar dan juga mahasiswa yang terdampak dari COVID agar tetap bisa melanjutkan pendidikannya. Nah, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berpartisipasi pada acara ini. Semoga tetap semangat sampai akhir acara. Dan nantinya donasi ini akan kita bagikan kepada teman-teman kita yang terdampak COVID agar tetap bisa melanjutkan pendidikannya. Baik, mari kita sambut bersama-sama pembicara kita yang luar biasa pada malam hari ini, Miss Mary Riana. Hai. Wow, hai semuanya. Wow, Indonesia mana semangat dan suaranya? Yeay. Oke, keren banget nih malam hari ini kita tembus 1.000 partisipan webinar bareng Miss Mary Riana. Wow, senang banget, bersyukur banget dan senang banget nih Faisa menyapa kalian semua. Ini 1.000 peserta lebih yang ada di Zoom, ditambah ini juga live streaming lewat YouTube ya? Iya betul Miss. Yes, keren Tinggi banget keren antusias dari teman-teman. Sama-sama, apa kabar semuanya? Sehat selalu? Oke. Biasa saya selalu ngetes semangat dulu nih, boleh ya ngetes semangat dulu ya. Jadi walaupun kita ini virtual, dimanapun kalian berada, saya yakin ini seluruh Indonesia ya. Ada yang dari Jakarta, Surabaya, Lampung, Medan. Wow, banyak banget ya pokoknya ya. Oke, saya selalu punya yell dan yellnya gampang banget kalau saya teriak Indonesia. Saya pengen dimanapun kalian berada, tulis di kolom chat dan bilang pasti bisa. Oke? Oke, sudah siap semuanya? Oke, Indonesia pasti bisa. Pasti bisa. Indonesia pasti bisa. Pasti bisa. Yeay. Thank you. Keren Virtual banget hug ya. Kita virtual hug dulu. Oke. Thank you. Wah, terima kasih Mary. Kita baru mau mulai udah semangat banget nih Miss. Antusias dari teman-teman sangat tinggi. Yes. Harus dong, harus semangat. Dan kenapa saya selalu mengawali dengan semangat, apalagi kenapa saya selalu yellnya pasti bisa, karena saya percaya Indonesia bukan hanya merdeka, tapi kita pasti bisa mewujudkan semua mimpi-mimpi kita dan menjadi orang yang berguna bagi keluarga, bangsa, dan negara. Amin. Amin. Amin, pasti bisa Miss. Pasti bisa. Oke, baik Miss. Malam hari ini kita akan membahas tentang mimpi dengan tema Dare to Dream Big. Oke. Miss. Nah, nanti akan mungkin sebelumnya boleh cerita dulu nih Miss. Tadi kan saya sudah membacakan juga terkait profil dari Miss Mary Riana bahwa Miss mencapai $1 juta pertamanya dalam usia 26 tahun. Nah, boleh ceritakan Miss bagaimana Miss Mary Riana mencapai $1 juta pertama di usia 26 tahun? Wow.
Thank you buat pertanyaannya. Ini kayaknya hampir di semua interview atau talk show pasti selalu nanya ini karena kalau orang dengar nama Mary Riana pasti ingatnya, wah si wanita $1 juta. Ya bersyukur karena saya bisa dapat $1 juta pertama saya di usia 26 tahun. Nah terus banyak orang justru penasaran banget nih, kok bisa sih dapat $1 juta di usia muda, kok bisa sih sukses gitu. Apalagi ketika mereka tahu bahwa saya waktu itu memang mendapatkan $1 juta pertama saya ketika waktu itu saya di Singapura ya. Saya memang lulus kuliah dari Singapura, saya memulai bisnis saya di sana, dan bahkan kedua anak saya pun juga dua-duanya lahir di Singapura dan saya sudah tinggal di Singapura 16 tahun lamanya ya. Jadi dari tadi yang nanya, Miss Mary sudah berkeluarga belum? Anak saya sudah 2. Oke. Nah, terus biasanya nih mereka selalu punya asumsi, wah Mary Riana orang Indonesia sukses di Singapura, wah pasti berasal dari keluarga yang kaya raya gitu. Pasti keluarga kaya raya dimodalin bisnis makanya bisa sukses gitu. Jadi banyak sekali dari mereka selalu punya asumsi seperti itu. Tapi yang terjadi adalah berbeda, itu adalah asumsi yang salah. Saya berasal dari keluarga yang sangat sederhana dan gak pernah ada pemikiran keluarga saya untuk mengirimkan saya ke luar negeri untuk belajar gitu. Jadi kisah mimpi $1 juta saya berawal 22 tahun yang lalu. Wah, 22 tahun yang lalu kalau hitung balik sekarang tahun 2020 berarti 22 tahun yang lalu tahun 98. Udah pada lahir belum? Udah pada lahir? Wah. Belum kayaknya ya. Aduh. Iya, Miss, ada yang mungkin di sini lahir tahun 2000 mungkin, Miss. Jadi belum lahir di tahun 1998. Belum kakak, katanya aku lahir 2003, 2009. Wow, oke. Nah, jadi singkat cerita waktu itu ketika tahun 98 usia saya masih 18 tahun, baru aja lulus SMA dan tadinya saya pengen kuliah di Trisakti ya, melanjutkan jejak papa waktu itu. Tapi masih ingat banget waktu itu karena tahun 98 ada krismon, ada kerusuhan ya, jadi situasinya sangat tidak kondusif. Jadi orang tua saya juga mengkhawatirkan masa depan saya, terutama masa depan pendidikan saya. Nah, singkat cerita akhirnya saya melanjutkan pendidikan saya di Singapura. Nah, itu pun juga bukan sesuatu yang memang direncanakan ya, karena kebetulan ada krisis di Indonesia dan ada kerusuhan. Jadi pemerintah Singapura mengulurkan bantuan kepada beberapa pelajar di Jakarta. Nah, karena dari nilai saya cukup baik, karena SD, SMP, SMA selalu rajin belajar. Kalian rajin belajar gak nih? Rajin dong, Miss, harus rajin belajar. Milenial harus rajin belajar gitu ya. Nah, jadi karena saya rajin belajar, nilai saya cukup baik, jadi saya diterima di salah satu universitas di Singapura. Nah, nilai cukup, tapi uang tidak cukup. Dan akhirnya waktu itu karena nggak ada program beasiswa ya, kalau di sini mungkin ada banyak program beasiswa enak banget gitu. Jadi pada saat itu karena nilai cukup, uang tidak cukup dan nggak ada program beasiswa, akhirnya papa mama keluarga saya juga harus ngutang sana sini gitu untuk melanjutkan pendidikan saya. Oke, masa-masa yang sulit karena bayangkan mungkin pada saat itu usia saya mirip dengan kalian ya. Baru lulus SMA, usia belasan tahun, hidup merantau sendiri di negeri orang, jauh dari orang tua, dan banyak banget keterbatasan. Itu bukan sesuatu yang mudah. Jadi pada saat itu, ya terus terang 1-2 tahun pertama saya di Singapura itu sangat sulit gitu, harus bertahan hidup. Bertahan hidup hanya dengan $10 setiap minggu. Kadang-kadang saya puasa nggak makan. Mungkin anak perantau, anak kos-kosan bisa merasakan apa yang saya rasakan dulu ya. Iya, Miss, pasti merasakan sama merantau. Aduh, kadang-kadang saya keliling kampus cari makanan gratisan gitu. Terus kalau udah dapat makanan gratisan juga diirit-irit, semoga bisa tahan sampai besok gitu kan. Bawa bekal ke kuliah, bawa kotak makan plastik. Aduh, jadi pokoknya masa-masa dulu gitu. Kadang-kadang cuma makan mie instan doang. Ada yang makan instan doang. Mungkin di sini ada yang pernah merasakannya. Waduh, aku juga pernah merasakannya loh, Miss. Sama bener. Dan akhirnya waktu itu yang paling diingat banget, ya udah akhirnya saya setiap hari bawa bekal ke kuliah dan bekalnya pun sederhana, yaitu sepotong roti tawar gitu. Dan karena waktu itu minder banget mahasiswa bawa bekal kotak makan plastik, jadinya akhirnya saya selalu nggak pernah ngomong sama teman. Jadi kalau teman-teman ngajakin saya ke kantin, saya selalu bilang nanti aja deh udah kenyang gitu. Padahal udah lapar banget. Dan akhirnya saya pergi ke suatu tempat yang paling sepi di kampus, yang nggak bakal pernah dilihat orang, barulah di situ saya buka tas saya keluarkan kotak makannya dan saya makan roti tawarnya.
Nah, yang udah pernah nonton film Mary Riana, udah pernah baca bukunya, ayo masih inget nggak? Kira-kira tempat mana ya yang paling sepi di seluruh kampus yang nggak bakal pernah dilihat orang? Kira-kira di toilet. Di toilet tuh, banyak yang jawab di toilet. Sama ya, di toilet ya. Thank you sudah mereply, oke? Nah, tapi itulah awal-awal ya bagaimana saya harus bertahan hidup sendiri gitu. Dan terus terang pada saat itu Mary Riana yang zaman dulu tuh bukan Mary Riana yang sekarang, yang optimis, ya kan, yang selalu berpikir positif. Terus terang zaman dulu sama seperti anak muda lainnya, namanya juga hidup sendiri, terus tiba-tiba harus seperti itu. Ya saya terus terang saya merasa hidup ini nggak adil. Saya membanding-bandingkan dengan teman saya dan saya merasa hidup ini kok nggak adil banget. Kenapa begitu saya lulus SMA, saya harus pisah dari orang tua saya? Kenapa teman-teman yang lain bisa makan enak di kantin, sedangkan saya harus susah-susah ngumpet-ngumpet makan roti di toilet gitu. Dan saya merasa Tuhan itu nggak adil banget, nggak adil. Kenapa justru di usia saya yang sangat muda, yang banyak orang bilang masa muda adalah masa yang paling bahagia. Tapi mana nyatanya? Justru yang saya alami adalah sebaliknya. Gitu, di usia yang saya masih muda, saya harus mengalami begitu banyak cobaan, begitu banyak persoalan hidup yang saya juga nggak tahu gimana men-solve-nya gitu. Jadi ada momen-momen di mana saya sedih banget dan merasa bahwa saya adalah korban dari kejamnya kehidupan. Nah, tapi sampai satu hari saya sadar bahwa nggak ada gunanya saya berlarut-larut menjadi orang yang negatif dan pesimis seperti itu. Dan itu terjadi ketika saya ulang tahun ke-20. Oke, 20 tahun yang lalu. Wah, udah lama ya. Oke, jadi pada saat itu saya masih ingat banget usia saya 20 tahun, saya masih kuliah tingkat 2 semester 3, dan tepat di saat itulah, di saat saya ulang tahun ke-20, di saat itulah saya memberanikan diri untuk berani bermimpi besar untuk hidup saya. Di saat itulah saya berhenti untuk menyalahkan keadaan, berhenti untuk mengasihani diri saya sendiri, dan saya berjanji dan saya bilang gitu, mau sampai kapan sih kamu hidup susah seperti ini? Hidup itu kan cuma sekali. Dan kalau ada orang yang bisa mengubah hidup kamu, ya orang itu adalah kamu sendiri gitu. Bukan tetangga kamu, bukan teman kamu, bahkan bukan orang tua kamu, tapi kamu sendiri gitu yang bisa mengubahnya. Dan disitulah akhirnya saya mulai memberanikan diri untuk berani bermimpi besar. Tidak lagi melihat kondisi sekarang, tapi fokus pada mimpi. Jadi bukan fokus pada kondisi, tapi fokus pada mimpi. Dan di saat itulah saya janji, pokoknya sebelum saya ulang tahun ke-30, saya harus sudah punya kebebasan finansial. Saya harus sudah bisa bayar hutang-hutang pendidikan saya. Saya harus sudah bisa membahagiakan orang tua saya. Dan saya janji pokoknya suatu saat nanti kalau saya harus kembali ke Indonesia, saya harus kembali ke Indonesia sebagai orang yang sukses. Dan itulah mimpi $1 juta saya pada saat itu. Dan akhirnya berawal dari mimpi itulah seorang Mary Riana punya semangat hidup lagi untuk lebih optimis. Saya melihat hidup dari kacamata yang berbeda, dan disitulah akhirnya saya mulai memberanikan diri untuk mencoba berbagai macam hal, mencoba hal-hal yang baru, ya kan, terus belajar. Nah, singkat cerita, dari situlah akhirnya begitu lulus kuliah, saya memberanikan diri untuk memulai usaha saya sendiri, dan akhirnya dengan kerja keras, tangis, doa, usaha, akhirnya ya bisnis saya berhasil, dan saya bisa bayar hutang pendidikan saya dalam waktu 6 bulan begitu saya lulus kuliah. 40.000 Singapura dolar waktu itu hutangnya, dan akhirnya saya bisa dapat $1 juta pertama saya di usia 26 tahun pada saat itu lewat bisnis yang saya bangun di Indonesia, di Singapura, ya di bidang jasa keuangan gitu. Jadi ya singkat cerita itu milestone-nya. Tapi kalau saya bisa bilang titik baliknya itu ketika saya ulang tahun ke-20, karena di saat itulah saya sadar bahwa hidup saya adalah tanggung jawab saya. Walaupun saya masih muda, walaupun kondisi saya sekarang jauh dari kesuksesan, tapi saya yakin masa depan saya lebih baik daripada keadaan saya sekarang. Jadi itu sih singkatnya, summary. Wah, luar biasa Miss Mary. Singkat tapi sangat bermakna, Miss. Tadi teman-teman banyak banget yang komentar bahwa relate banget sama kehidupan teman-teman juga. Mungkin di sini banyak banget teman-teman yang sedang merasakan posisi Miss Mary Riana pada saat itu. Jadi buat teman-teman yang merasakan, tetap semangat, dan seperti yang tadi dibilang sama Miss Mary, berawal dari mimpi ya, Miss. $1 juta itu berawal dari mimpi. Yes. Nah, lalu apa sih yang membuat Miss Mary terus berdiri tegak sampai sekarang?
Oke, wow, that's a very good questions. Apa yang membuat saya selalu berdiri tegak sampai sekarang? Oke, pertama-tama saya nggak selalu berdiri tegak ya, karena kadang-kadang kalau kayak kita udah babak belur, jatuh berkali-kali itu kayaknya, wow mau berdiri aja udah kayaknya, aduh capek banget, susah banget gitu. Tapi saya selalu memastikan diri saya untuk selalu bangkit dan tetap berdiri. Jadi sometimes again ya, maksudnya sebagai manusia kita nggak mungkin selamanya bisa kayak, wah, oke, give me anything gitu kan, dan selalu kayak tegak dan penuh confident. No, sebagai manusia kadang-kadang ada kalau gagal ya sedih juga gitu kan, kalau ditolak ya apa namanya kecewa juga gitu. Tapi saya memastikan bahwa saya nggak akan pernah jatuh tergeletak for a very long time. Jadi saya selalu membayangkan tuh seperti ini ya. Oke, ini buat kalian semua ya yang manusia-manusia rebahan zaman sekarang. Ayo ngaku siapa di sini yang manusia rebahan? Ayo, siapa teman-teman? Yeah, oke, rebahan bolehlah sekali-sekali tapi jangan selamanya. Oke, jadi Setuju, Miss. saya selalu tuh punya bayangan seperti ini. Tadi kan saya bilang ya, berawal dari sebuah mimpi. Oke, nah ketika saya memberanikan diri untuk bermimpi besar, oke, saya tahu bahwa mimpi aja nggak cukup. Saya harus take action, oke. Dan saya tahu ketika saya memutuskan untuk take action dan mengejar mimpi saya, oke, berarti saya juga harus mau menerima apapun resikonya. Jadi saya selalu membayangkan seperti kayak saya lagi masuk ke ring tinju. Ketika saya masuk ke ring tinju, saya udah tahu nih resikonya apa? Resikonya ya saya akan bertanding tinju dan resikonya berarti kita akan kena pukul, bakal ada rasa sakit gitu kan, bakalan menderita gitu for sementara gitu. Itu resiko ya, dan saya sudah terima resiko itu. Dan tapi setiap kali anggap aja saya lagi di ring tinju gitu ya, setiap kali kita terpukul kita mungkin jatuh tergeletak, oke? Tapi ketika kita jatuh tergeletak, ketika saya jatuh tergeletak, itu bukan berarti saya kalah, bukan berarti saya KO. Coba yang suka nonton pertandingan tinju pasti tahu kapan seseorang dinyatakan KO. Ayo, ada yang tahu nggak? Di pertandingan tinju ya? Yes, betul, Helmi. Helmi ya, benar. Jadi begitu dia ke tinju nih, terus dia tergeletak, oke, nggak bergerak, terus wasit mulai menghitung, dia mulai meng-countdown. 10, 9, 8, 7, gitu kan, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan kalau dalam waktu 10 detik itu dia nggak bangkit, baru KO, that's it, kamu kalah. Oke, tapi kalaupun dalam waktu 10 detik itu kita sadar dan kita bangkit, walaupun belum tentu bangkitnya langsung tiba-tiba tegak ya, kadang-kadang mungkin masih sempoyongan, tapi begitu kita bangkit, masih ada kesempatan untuk berjuang lagi, masih ada kesempatan untuk bertanding lagi gitu. Jadi buat saya, oke, setiap kali saya menerima pukulan sekencang apapun itu, kadang-kadang berbeda ya. Ada kadang-kadang kegagalan yang ya rasanya mungkin seperti digigit semut gitu. Tapi ada rasanya kegagalan yang kayaknya, aduh butuh waktu lama gitu untuk recovery. It's okay ya. Tapi kita harus tahu setiap kesedihan punya waktu kadaluarsanya sendiri. Dan yang menentukan waktu kadaluarsanya ya diri kita sendiri. Jadi asalkan saya bisa bangkit dalam waktu sebelum 10 detik sebelum saya dinyatakan KO, berarti saya masih punya kesempatan untuk bertanding lagi dan membalikan keadaan dan menang. Jadi itu sih yang membuat saya selalu berdiri. Walaupun nggak bisa berdiri langsung berdiri tegak seperti saya bilang, tapi oke, yang penting saya berdiri gitu. Sempoyongan dikit nggak apa-apa, yang penting saya berdiri gitu. It shows that I'm ready. Give me the next one. Itu sih yang membuat saya selalu semangat lagi dan berjuang lagi. Oke, jadi memang pasti ada kalanya kita merasakan jatuh, tapi bagaimana caranya untuk kita tetap bangkit dan melanjutkan mimpi-mimpi kita itu ya, Miss? Betul, betul. Bangkit, belajar lagi, cari tahu lagi, upgrade diri, coba lagi. Baik, Miss, terkait Dare to Dream Big. Menurut Miss Mary Riana sendiri, apa sih arti penting sebuah mimpi? Penting ya, kan mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Tuh kayak lagu. Betul ya, sekali lagi. Mimpi adalah kunci, mimpi adalah energi, mimpi adalah kekuatan gitu. Bagi saya mimpi adalah segalanya dan mimpi adalah sesuatu yang membuat mengubah hidup saya. Bagi saya mimpi itu adalah harapan. Oke.
mungkin di saat kita berada di dalam situasi yang sangat negatif, di saat kita berada di tengah-tengah krisis, mungkin seperti saat ini gitu ya. Mungkin ada beberapa dari kita kehilangan beberapa hal ya. Kadang ada yang maksudnya banyak ya, kadang-kadang kita kehilangan uang, kadang-kadang kita kehilangan orang yang kita sayangin mungkin, atau kadang-kadang kita kehilangan kesempatan untuk bisa dapat beasiswa, kehilangan kesempatan untuk bisa masuk ke universitas yang kita favoritkan dan kita idam-idamkan gitu. Jadi banyak. Tapi satu hal, saya tidak akan pernah mau untuk bisa kehilangan harapan. Jadi pada saat itu ya mungkin ada banyak hal yang hilang dari hidup saya, oke, tapi asalkan saya tetap masih punya harapan, ya saya masih tetap punya harga diri, keyakinan untuk bangkit lagi, menurut saya itu sih yang paling penting. Ya, jadi bagi saya mimpi adalah harapan yang membuat kita bangkit lagi untuk berjuang lagi. Mimpi adalah kesempatan, mimpi adalah doa. Ketika saya memberanikan diri untuk bermimpi besar untuk hidup saya, ketika saya ulang tahun ke-20 pada saat itu, bagi saya mimpi itu adalah doa gitu. Saya percaya bahwa Tuhan itu punya kuasa yang maha besar, yang sebenarnya kalau dia mau mewujudkan mimpi itu ya bisa-bisa saja gitu. Jadi ketika saya memberanikan diri untuk bermimpi besar, berarti saya mempercayakan bahwa masa depan saya akan jauh lebih baik daripada keadaan saya sekarang. Jadi itu sih bagi saya arti dari sebuah mimpi. Mimpi adalah harapan, mimpi adalah doa, mimpi adalah kunci untuk masa depan kita. Baik, jadi memang mimpi ini sangat penting bagi kehidupan kita ya, Miss. Karena itu yang membuat kita terus semangat dan bangkit dari kegagalan-kegagalan tersebut. Betul, betul. Mimpi itu juga adalah alasan ya untuk kita berjuang, untuk kita belajar dan bertumbuh dan berjuang. Oke, Miss. Nah, terkait mimpi, kenapa sih kita itu harus berani untuk bermimpi besar? Oke. Kenapa harus hari ini topiknya tentang mimpi ya? Kita mengulas habis tentang mimpi-mimpi ya. Oke. Dare to dream big, Miss. Betul. Oke, kenapa kita harus bermimpi besar gitu? Kenapa nggak mimpinya standar-standar aja? Oke, bagi saya mimpi itu kan kayak tujuan, goal ya, hasil akhir yang ingin kita dapatkan, oke? Dan tujuan yang berbeda itu membuat strateginya berbeda. Oke, jadi maksudnya seperti ini. Jadi kenapa kita harus punya mimpi yang besar adalah supaya kita bisa belajar hal-hal yang lebih besar dan mencari strategi-strategi yang besar. Saya kasih contoh deh yang gampang ya. Semua ini pelajar ya. Pelajar. Oke, saya kasih contoh deh. Oke, ada dua anak nih. Dua anak. Anggap aja anak SMA lah, anak SMA. Terus besok dia ujian. Nah, anak yang satu punya target saya adalah saya pengen dapat nilai 100. Ya, jadi targetnya nilainya berapa? 100. Oke. Nah, anak yang satunya lagi nih, targetnya ya nggak perlu 100 lah. Yang penting asal lulus aja oke kok, udah bersyukur banget gitu. Jadi di sini kalau lulus berapa ya? 60 lah, anggap aja nilai 60 aja udah happy gitu ya. Jadi bayangin nih dua anak di kelas yang sama, besok ujiannya sama, yang satu punya target pengen dapat nilai 100, yang satu punya target nilainya 60 aja cukup. Oke. Nah, terus malam ini dia belajar nih. Dia belajar ya kan. Wah, sungguh-sungguh belajarnya. Nah, untuk anak yang pengen dapat nilai 100, begitu dia belajar mulai dari chapter yang gampang. Terus tiba-tiba ketemu chapter yang wah makin lama makin susah nih. Ini apa ya jawabannya? Nggak ngerti. Waduh, saya nggak ngerti nih. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh anak yang punya target bisa dapat nilai 100? Begitu dia ketemu hal yang nggak ngerti, oke, apa yang akan dia lakukan? Dia akan cari tahu, betul, tanya sana sini, tanya temennya, ya kan? Terus. Dia akan belajar lagi, cari tahu pokoknya sampai saya ngerti, sampai saya bisa. Kenapa? Karena kalau dia targetnya pengen dapat nilai 100, berarti besok ulangan nggak boleh salah. Berarti dia harus benar-benar mengerti dan tahu semuanya. Itu. Nah, sekarang bayangin nih, si anak yang cuma punya target 60. Begitu dia belajar, semangat. Terus ketemu chapter yang susah. Kira-kira apa yang akan dia lakukan?
Nah, dia udah mulai menghitung, dia akan berdoa dan berharap semoga besok nggak keluar di ujian, semoga besok nggak keluar di ujian, oke? Dan dia udah menghitung nih, dia menghitung probabilitas. Oke, kalau saya punya dapat nilai 60, setidaknya saya bisa mungkin 40% salah, masih syukur ya. Semoga at least ini nggak keluar. Kalaupun keluar ya mungkin masih ada cadangan lah sehingga nilainya masih nggak apa-apa. Nah, sekarang bayangkan karena mimpinya berbeda, makanya strateginya berbeda. Karena strateginya berbeda, akhirnya cara dia melakukan kesehariannya dia pun berbeda gitu. Nah, sekarang besok hari tiba, dia ulangan. Oke, nah sekarang saya tanya, apakah anak yang pengen dapat nilai 100 dijamin pasti dia akan mendapatkan nilai 100? Belum tentu, Tidak, Miss. betul, belum tentu gitu. Tapi setidaknya dengan usaha seperti itu dia mencari tahu, dia mengerti. Setidaknya mungkin plus minus ya nggak jauh-jauh dari 100 lah. Mungkin 95, mungkin 90. Masih mending, oke? Dibandingkan orang yang mungkin targetnya cuma 60 gitu. Mungkin ya dapatnya ya akhirnya mungkin bahkan bisa 50 atau mungkin 40 dan seterusnya. Nah, jadi apa gunanya punya mimpi yang besar? Karena mimpi itu akan menentukan strategi kita. Dan strategi kita akan menentukan keseharian kita gimana nih, sikap kita terhadap sesuatu gimana nih, ya kan, sikap cara belajar kita gimana, cara kita meng-approach masalah seperti apa gitu. Nah, jadi menurut saya itu sih penting untuk kita punya mimpi yang besar, karena dengan punya mimpi yang besar itu akan memperbesar kapasitas kita, akan memperbesar rasa ingin tahu kita, akan memperbesar niat kita gitu untuk mencari tahu dan terus belajar, dan pada akhirnya kita akan jauh menjadi pribadi yang lebih baik dibandingkan kalau mimpi kita terlalu kecil atau biasa-biasa saja gitu. Jadi itu sih mungkin analogi yang bisa merelate kepada keadaan kalian semua ya, dan Oke, semoga jadi itu bermanfaat. sangat penting ya, Miss, untuk bermimpi besar karena itu juga akan menentukan strategi kita ke depannya gimana. Karena memang usaha itu berbanding lurus dengan hasil ya. Ketika apa yang kita usahakan lebih besar, hasilnya pun juga pasti akan lebih besar ya. Betul, betul, betul. Nah, Miss, menurut Miss Mary Riana, seperti apa sih mimpi yang besar itu? Oke, masih seputar mimpi ya. Mimpi yang besar adalah mimpi yang membuat kita mau dan berani untuk keluar dari zona nyaman untuk bisa mendapatkannya. Menurut saya itu sih. Mimpi yang besar adalah mimpi yang ketika kita ngebayanginnya aja nih, ada rasa excited gitu, ada rasa kayak aduh bisa nggak ya, bisa nggak ya? Bukan berarti ragu ya, tapi ada rasa kayak ada rasa apa ya? Ada rasa semangat, ada rasa membayangkan, wah gila kalau ini benar-benar tercapai ya, wah gila nggak bisa kebayang gitu. Ada rasa kebahagiaan tersendiri gitu ya, membuat kita mau untuk take risk, yang membuat kita mau untuk keluar dari zona nyaman kita, yang membuat kita agak gimana ya, bukan yang nggak ragu, bukan yang nggak yakin ya, tapi membuat kita kayak wah gila kalau ini benar-benar terjadi ya, wow it's going to be amazing ya. Mimpi yang besar adalah mimpi sesuatu yang membuat kita sendiri deg-degan gitu. Deg-degan. Jadi kalau kita memikirkan sesuatu yang dan nggak terlalu deg-degan dan nggak terlalu ada adrenalin, ya mungkin mimpinya kurang tinggi. Gitu. Tapi kalau mimpinya ditinggiin lagi sampai membuat kamu deg-degan kayak wah amazing banget nih kalau bisa tercapai. Nah, menurut saya itu sih ukuran mimpi yang besar. Oke, Miss. Nah, tapi masih banyak banget nih, Miss, pemuda yang takut untuk bermimpi besar. Nah, gimana sih cara untuk menaklukkan hal tersebut? Oke, takut untuk bermimpi besar. Betul. Kalau menurut saya sih sebenarnya yang ditakutkan oleh kamu semua atau generasi milenial tuh bukan takut bermimpi besar, tapi takut gagalnya, ya kan? Takut nanti diomongin orang gitu, takut dikecewakan, takut capek. Jadi yang ditakutkan tuh bukan mimpi besarnya, tapi karena takut-takut yang lainnya tadi tuh, takut gagal, takut diledekin orang, takut capek, takut gak punya waktu, takut sedih, takut kecewa. Nah, akhirnya itulah yang membuat mereka nggak mau bermimpi besar gitu. Nah, jadi itu yang harus di-solve. Nah, jadi misalnya nih untuk yang saya bilang, wah, nah iya bener Miss Mary, saya takut gagal, takut diomongin orang ya. Berarti ya pertama, first of all, this is your life. Nggak peduli kamu sukses atau enggak, tetap aja ada orang-orang yang akan selalu ngeledekin kamu, ngetawain kamu gitu kan. Jadi you have to really stop worrying about what other people think about you.
Ya, jangan biarkan omongan orang lain menjatuhkan mimpi kamu, apalagi menjatuhkan harga diri kamu. Ya, cuek aja, biarkan saja, ya kan? Toh mimpi adalah mimpi kamu sendiri, gitu. Dan juga jangan takut gagal, ya. Bagi saya setiap kegagalan itu adalah sebuah pembelajaran. Jadi kita harus bisa mengubah perspektif. Nah, tapi ada salah satu hal cara yang paling penting sebenarnya untuk bisa mengurangi ketakutan. Jadi pertama-tama yang paling penting, ketakutan itu tidak bisa dihilangkan, ya. Karena rasa takut itu adalah sesuatu yang baik sebenarnya. Kenapa? Karena rasa takut itu membuat kita berhati-hati. Contohnya, iya nih saya takut sakit, ya akhirnya kita hati-hati kan jaga kesehatan, ya kan. Oh takut besok takut nggak lulus. Akhirnya apa yang kalian lakukan? Ya kalian belajar gitu. Jadi rasa takut itu sebenarnya sesuatu yang baik. Yang penting adalah bukan rasa takutnya dihilangkan, tapi dikendalikan. Asalkan kita bisa mengendalikan rasa takut itu, ya is going to be positif. Nah, cara untuk bisa mengendalikan dan mengurangi rasa takut itu, menurut saya adalah dengan mempelajari hal tersebut dengan persiapan. The more you know about the things, ya kamu rasa takut kamu akan berkurang. Jadi ketika pertama kali saya ingin memulai bisnis saya di Singapura, itu wow banyak banget rasa kekhawatirannya. Kenapa? Karena saya nggak punya bisnis pertama saya yang sukses ya, yang gagal banyak. Yang sukses di Singapura itu sebenarnya di bidang jasa keuangan. Ya, jadi saya menjual produk-produk keuangan baik dari segi tabungan, deposito, asuransi, reksadana, kredit card, investasi dan lain sebagainya. Jadi I'm doing things in finance, business in finance. Sedangkan saya nggak punya background in finance sama sekali. Ketika saya kuliah, saya bukan anak lulusan bisnis, bukan orang lulusan finance, keuangan, bukan juga jurusan marketing, sales, sama sekali enggak. Ayo, ada yang bisa nebak gak kira-kira Mary Riana nih kira-kira anak jurusan apa ya? Ayo, oke. Yes. Jurusan teknik ya, Miss? Wow, saya lulus sebagai sarjana teknik elektro. Oh, keren banget nih, Miss Mary. Teknik elektro nih, oke. Jadi kalau zaman dulu tuh, wow, disuruh kayak bikin bisnis plan, ngelihat keuangan, financial statement, wah sama sekali nggak ngerti. Tapi kalau suruh benerin kulkas rusak, setrika rusak, ya kan, lampu listrik rusak, panggil saya pasti saya bisa benerin. Serius, ini nggak bohong, beneran ya, oke. Teknik elektro. Nah, jadi ketika pertama kali saya ingin terjun ke dunia bisnis, menjadi seorang entrepreneur, apalagi di bidang yang saya tidak pahami pada saat itu, tentu saja ada kekhawatiran. Nah, tapi bagaimana cara saya memanage kekhawatiran itu dan mengurangi rasa takut itu adalah ya dengan belajar, perbanyak belajar. Dengan kita memperbanyak pengetahuan kita tentang bidang tersebut, oke, rasa takutnya akan semakin berkurang. Oke, saya pelajari, oke, jadi apa saja kemungkinan, gimana caranya, oke, and we have to plan, kita harus merencanakan, we have to plan for the worst case. Jadi saya berpikir, oke, kalau saya melakukan hal ini, apa nih resiko terburuk yang akan bisa terjadi apa? Oke, dan am I willing to accept that risk? Apakah saya bersedia untuk menerima resiko buruk itu kalau itu terjadi? Nah, jadi kalau ketika saya sudah tahu resikonya, ketika saya sudah mempelajari, saya sudah buat perencanaan, rasa takut itu akan berkurang. Nggak akan hilang semuanya, tapi berkurang. Oke, nah di saat rasa takut itu berkurang, oke, asalkan kita punya action yang lebih dengan keyakinan dan strategi kita, ya jalan aja gitu. At least kita sudah lebih prepared dan learning by doing. Jadi itu sih cara saya untuk bisa mengatasi kekhawatiran untuk memulai sesuatu yang baru, ya, dan berani untuk bermimpi besar dan berani untuk mengejar dan bekerja keras untuk mewujudkan mimpi itu menjadi kenyataan. Gitu. Oke, jadi buat teman-teman nih, sebenarnya kita bukan takut bermimpi besar ya, Mas. Lebih ke takut gagal dan alasan-alasan lainnya yang membuat kita ragu untuk terus melanjutkan mimpi kita. Iya, takut gagal, takut diomongin orang, takut diledek, takut gengsi. Ayo, ya kan? Jadi takut itu sih yang biasanya yang sebenarnya menghalangi kita. Oke, Miss. Nah, tadi kan Miss juga membahas tentang rencana ya. Ketika kita mau melakukan sesuatu, kita sebaiknya tuh merencanakan terlebih dahulu, mempelajarinya terlebih dahulu. Nah, mungkin banyak teman-teman yang merasakan ketika udah merencanakan sesuatu nih, tapi tidak sesuai rencana, Miss. Nah, itu gimana tuh, Miss, untuk supaya kita tetap semangat dan bisa mencapai apa yang sudah kita rencanakan? Oke, thank you buat pertanyaannya. Oke, jadi ketika rencana tidak berjalan sesuai dengan harapan,
itu wajar. Oke, wajar dan seringkali itu terjadi. Seringkali nih ini mitos. Banyak orang salah berpikir. Orang berpikir kan kata Miss Mary harus dream big, harus take action. Terus berpikir, wah kalau gitu saya udah punya mimpi besar. Terus giliran kita take action, wah tiba-tiba semuanya jadi gampang. Semua rencana berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, yang sesuai kita rencanakan. Betul? Salah ya. Kenapa? Karena hidup tidak semudah itu, Ferguson. Betul. Ya, nggak segampang itu, oke? Nah, jadi selalu akan ada tantangan, selalu akan ada ujian gitu. Dan ujian itu bukan cuma pas lagi kalian kuliah doang ya, itu cuma ujian sementara, itu mah simple. Ketika kalian lulus kuliah itu lebih banyak lagi ujiannya, seriously. Dan ujian itu ada, oke, untuk memisahkan yang mana yang benar-benar serius dan yang mana yang cuma ngomong doang. Jadi di hidup ini berkali-kali saya sudah buktikan sendiri, biasanya nih setiap kali saya udah punya mimpi yang besar, saya udah punya rencana nih, udah mengumpulkan segala macam keberanian untuk melangkah, wah di langkah pertama, langkah kedua, tiba-tiba pasti akan ada aja tantangan dan ujian. Tapi it's good, it's a good sign ya. Itu artinya kita berada di jalan yang tepat. Karena kalau kita berada di jalan tapi nggak ada ujiannya, mungkin jalan itu salah. Oke, itu mungkin itu kurang challenging. Oke, jadi selalu akan ada ujian. Nah, ujian itu untuk menajamkan lagi, ini kamu bener nggak? Is this something that you really want? Apakah ini sesuatu yang kamu benar-benar mau perjuangkan? Apakah ini sesuatu yang benar-benar pengen kamu pengen kamu raih gitu? Jadi selalu akan ada. Nah, tapi ketika itu terjadi, ya jangan menyerah begitu saja. Ketika ketika rencana kita tidak berjalan sesuai dengan kita harapkan, plan saya cuma satu, oke? We have to be flexible. Jadi kita harus bisa fleksibel, mencari cara, belajar lagi, coba lagi. Jadi kalau saya kasih analogi lagi nih biar gampang ya. Oke, kan kita berjalan nih. Jadi saya selalu ngebayangin hidup itu kayak lagi naik sepeda gitu. Kita kan untuk naik sepeda, wah zaman sekarang lagi zaman nih naik sepeda, di mana-mana sekarang semua sepedaan. Oke, kita kan goes ya, kaki kiri kanan kiri kanan kiri kanan gitu ya, goes ya. Nah, kita pun juga seperti itu. Nah, sekarang kaki kirinya apa? Kaki kirinya itu adalah action. Kaki kanannya itu adalah learn. Jadi kamu harus keep terus belajar dan terus take action ya. Terus take action, terus belajar, take action, belajar, take action, belajar. Keep doing and keep learning. Keep doing and keep learning. Dua itu harus seimbang. Nah, seringkali banyak orang, kenapa mereka gagal? Karena nggak seimbang. Ada satu orang yang cuma kerjanya du aja terus, tapi nggak pernah mau belajar, ya kan? Jadi akhirnya udah kerjaan aja terus gitu, modal kerja keras tapi nggak pernah mau belajar, nggak pernah mau upgrade diri, nggak pernah mau punya pikiran terbuka untuk mencoba cara-cara baru, strategi baru. Dia selalu berpikir caranya paling benar gitu, ya nggak akan bisa sukses, akan timpang gitu, kamu akan muter-muter dan akhirnya jatuh. Jadi keep doing aja nggak cukup. Tapi ada juga nih orang yang keep learning tapi nggak pernah do, akhirnya dia pikir udah saya pelajari dulu deh, tunggu sempurna. Terus pas lagi udah mulai, kayaknya saya nemu cara baru lagi nih. Bentar, saya revisi dulu caranya biar lebih sempurna lagi, oke? Pas lagi mau mulai lagi, saya do research dulu. Akhirnya nggak mulai-mulai gitu, merencanakan terus and keep learning terus. Akhirnya sama juga gagal. Nah, jadi bagi saya untuk balance ya dua-duanya, keep learning and keep doing. Nah, jadi ketika kita menemui kendala, tantangan, ya udah berarti cara kita belajar, cari orang yang sudah berhasil mendapatkan apa yang kita inginkan, ya kita amati, kita modeling, kita belajar caranya seperti apa yang dia lakukan, apa yang bisa saya pelajari, oke? And then test and measure along the way. Tapi itu sih yang membuat kita keep moving sampai akhirnya kita berhasil. Ya, jadi kalau sampai hari ini targetnya belum tercapai, jangan pernah ubah targetnya, tapi ubah strateginya. Cari cara lagi, belajar lagi, coba lagi. Gitu aja terus. Oke, Miss. Nah, pastinya di sini teman-teman semua pemuda pengen banget ya, Miss, merasakan sukses di usia muda. Nah, apa aja sih kiat sukses dari Miss Mary Riana? Kiat sukses Mary Riana. Oke, kiat sukses Mary Riana bisa dibaca di buku-bukunya Mary Riana, atau bisa nonton di channel YouTube Mary Riana. Yang belum subscribe bisa subscribe di channel YouTube Mary Riana. Oke, nah tapi kalau saya bisa summarize yang mungkin simple, yang gampang, yang bisa diingat untuk semuanya, mungkin 3 hal sih. Ada berapa hal? 3, oke? 3 ini gampang banget diingat, oke? Jadi sebenarnya yang kunci sukses itu nggak ribet-ribet, nggak pakai ribet, sederhana banget. Oke, jadi 3 hal itu. Yang pertama adalah vision. Oke,
berani bermimpi besar. Nggak ada mimpi yang ketinggian, yang ada niat dan usaha aja yang kekecilan. Oke, nggak ada mimpi yang ketinggian, yang ada mungkin cuma niat dan usaha kamu aja yang kekecilan. Oke, jadi dare to dream big. Jangan fokus pada kondisi kamu sekarang, tapi fokus ke depannya apa yang mau kamu capai. Buat perencanaan 5 tahun ke depan mau jadi seperti apa, 10 tahun ke depan mau jadi seperti apa, mau buat apa. Gitu, dare to dream big. Itu yang pertama ya, vision. Yang kedua adalah action. Ya gampang kan diingat? Vision, yang kedua action. Oke, jangan hanya mendoakan apa yang kamu inginkan, tapi kamu juga harus mengerjakan apa yang kamu doakan. Oke, nggak ada yang namanya shortcut menuju kesuksesan, nggak ada yang namanya jalan pintas gitu untuk menuju kesuksesan. You have to take action and you have to take massive action. Ya, dibutuhkan komitmen untuk bisa menyelesaikannya sampai tuntas. Dan yang maksud saya dengan action usaha ini bukan hanya usaha biasa-biasa aja ya. Karena kalau usaha yang biasa-biasa aja semua orang juga bisa. Kalau kamu cuma usaha di saat mudah ya semua orang juga bisa. Tapi yang saya maksud ini dengan consistent massive action, usaha yang terus dilakukan sesulit apapun keadaannya, separah apapun kondisinya, mau kamu lagi termotivasi, mau kamu lagi nggak termotivasi, tapi kamu tetap lakukan. Oke, disiplin. Jadi usaha yang seperti itu yang saya maksud. Oke, consistently massive action. Oke, itu yang kedua ya, action. Dan yang ketiga ini adalah passion ya. Gampang ya diingatnya, vision, action, dan passion. Nah, cuma passion ini mungkin saya ingin perjelas ya, karena banyak orang, khususnya anak muda sekarang, mungkin mereka menurut saya sih salah, kurang tepat mengartikan passion. Oke, karena passion itu is not just about doing what you love, but also loving what you do. Bukan hanya kamu melakukan apa yang kamu suka, tapi kamu juga harus mencintai gitu apa yang kamu lakukan. Dan passion ini yang tadi saya bilang ini seringkali menjadi apa ya, dimaknai sesuatu yang salah. Karena coba ya, mungkin kalau saya tanya kepada semuanya, apa yang kamu rasakan ketika saya menyebut kata passion gitu, kira-kira apa nih? Apa yang kamu rasakan? Oke, pasti kan kayak wah, passion itu berarti happy ya kan, semangat gitu kan. Passion itu sesuatu yang happy, sesuatu yang disukai gitu. Terus nanti akhirnya nih, kadang-kadang kalau kamu bekerja di sebuah tempat itu, terus tiba-tiba kamu quit karena alasannya apa? Nggak sesuai passion, atau enggak, kok saya nggak ngerasa excited ya, kok rasanya kayak saya nggak semangat ya, dan akhirnya mengatasnamakan passion untuk nggak melakukan hal yang harusnya kamu lakukan gitu. Nah, tapi kalau kamu benar-benar mempelajari dan benar-benar mengetahui, oke, passion itu apa sih kata apa ya, akar dari kata passion. Jadi the root of the word passion itu sebenarnya dari kata Latin passio. Passio itu artinya suffering. Oke, passio itu artinya suffering. Nah, jadi passion itu is about suffering. Passion itu bukan hanya sesuatu yang wow, suka, cinta, happy, sesuatu yang enak-enak. No. Tapi inti dari passion itu adalah suffering. Artinya, artinya apa? Artinya it's about suffering for something that is worthwhile. Artinya, kalau kamu benar-benar passionate tentang sesuatu hal, kamu mau untuk bersusah payah, kamu mau untuk suffering for a while untuk mendapatkan sesuatu yang memang kamu cintai gitu, untuk mendapatkan sesuatu yang memang layak gitu untuk kamu dapatkan. Jadi for me, ketika saya bilang passion, kenapa anak muda itu dan harus butuh passion, ya berarti dibutuhkan yang namanya endurance, dibutuhkan namanya ketahanan untuk terus berjuang, memberikan yang terbaik dan mencintai prosesnya untuk bisa mencapai apa yang kamu benar-benar cintai dan kamu benar-benar perjuangkan gitu. Jadi itu sih yang saya maksud dengan passion. Ya, it's not just about the ability to love, tapi it's the ability to wait and to suffer in the process gitu. Mau berproses. Ya, jadi itu sih menurut saya, vision, action dan passion. Oke, gampang diingat ya teman-teman. 3 kiat sukses dari Miss Mary Riana. Vision, action, dan passion. Yes. Nah, oke Miss. Lanjut Miss, ke sesi selanjutnya kita mau ada sesi Q&A bareng teman-teman audiens.
Kayaknya banyak banget nih teman-teman yang ingin menanyakan langsung kepada Miss Mary Riana. Oke teman-teman, jadi silakan untuk mengirimkan pertanyaan di chat, lalu nanti akan saya persilakan untuk membuka mic dan kameranya supaya bisa menanyakan langsung ke Miss Mary Riana. Oh ya Miss, untuk pertanyaannya, mau Miss langsung jawab atau kita kumpulkan 3 pertanyaan nih Miss? Boleh, langsung dijawab juga nggak apa-apa. Oke, langsung dijawab ya Miss. Iya. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang pertama, wah udah banyak banget nih teman-teman yang mau nanya. Baik, silakan kepada Kak Tiara Suci. Wow, bisa nanya langsung ya ini di sini. Seru banget. Iya, Miss. Jadi nanti teman-teman langsung open mic. Halo, Kak Tiara Suci, silakan open mic. Halo, Kak Tiara. Udah bisa untuk open mic dan open cam. Yes. Open mic kayak stand up komedi ya, open mic. Oke. Boleh mana nih? Mana. Sip. Ini banyak juga ya, saya lagi ngeliat di kolom chat. Wow. Halo. So many. Halo. Hai. Halo. Mana? Ya, halo. Halo, Kak. Hai Tiara. Ya, halo. Mukanya. Oh, ini dia. Hai Tiara. Halo Kak Mary. Salam kenal. Salam kenal Kak. Yes, mau nanya. Kamu di mana? Terus mau nanya apa? Dari Padang, Kak. Oh, wow. Salam buat teman-teman di Padang. Iya. Izin bertanya, Kak. Jadi sekarang ini Tiara lagi berada di situasi kayak tidak berjalan di apa yang Tiara inginkan. Dan Tiara mengikuti kemauan dari orang tua, Kak. Jadi gimana cara yang bertahan atas kemauan orang tua dan Tiara yang juga ingin mencapai mimpi-mimpi Tiara sendiri, Kak. Gitu. Oke, Tiara, kalau boleh tahu yang kamu inginkan, mimpi kamu apa, Tiara? Sekarang kan Tiara kuliahnya di bagian kesehatan, Kak. Tiara pengennya kuliah di yang bagian matematika gitu, Kak, fisika. Oke, tapi sekarang kamu ambil jurusan kesehatan? Iya. Oke, terus yang orang tua kamu mau apa? Orang tua mau tetap berada di kesehatan, Kak. Nggak boleh pindah-pindah lagi. Terus begitu lulus, orang tua kamu maunya kamu jadi apa? Maunya ya tetap mengabdi sama masyarakat gitu, Kak. Misalnya kerja di BPJS atau bagian yang lain gitu. Oke, Pokoknya terus bagian kesehatan. Pokoknya di bagian kesehatan ya. Oke, terus kalau kamu sendiri? Kalau sebenarnya kamu mau jadi apa? Aku mau aja mau yang bagian-bagian teknik-teknik gitu juga, Kak. Yang ada hitung-hitungannya gitu, soalnya nggak terlalu ngerti sama kesehatan. Oke. Sekarang kamu tingkat berapa, Tiara? Semester 3, tingkat 2. Oh, lulusnya berarti sampai semester berapa? 8? Iya. 4 tahun? Iya. Semester 8 ya? Oke, sip. Oke, jadi ketika apa yang kita inginkan berbeda dengan yang orang tua inginkan, ada yang pernah ngalamin juga? Ada ya, pasti ya. Oke, tapi mungkin ada beberapa tahap ya. Jadi buat saya pertama-tama mungkin kamu Tiara, menurut saya kamu harus menjadi anak muda yang bertanggung jawab. Dalam arti ketika kamu sudah memulai dan kamu sudah memutuskan untuk kuliah sekarang di bidang kesehatan, apalagi sudah semester 3, menurut saya itu harus menjadi tanggung jawab kamu untuk menyelesaikan itu sampai tuntas. Sampai kamu di wisuda, oke? Masalah suka atau nggak suka itu masalah waktu. Maksudnya sometimes kadang-kadang tak kenal maka tak sayang. Ya ada juga beberapa orang yang saya tahu nih awalnya dia nggak suka nih, tapi begitu masuk ke tahun keempat, tahun kelima, ketika dia belajar untuk mencintai pelajarannya gitu, ternyata ada hal-hal lain yang sebenarnya memang dia suka yang sekarang mungkin dia belum bisa temukan. Tapi menurut saya itu yang paling penting, itu masalah tanggung jawab. Kenapa tanggung jawab ini penting? Karena sebagai anak muda kamu harus bisa menyelesaikan apa yang sudah kamu mulai. Kalau kamu dari hal yang kecil ini saja, oke, menjadi anak yang tapi ini kan nggak sesuai dengan yang saya mau, Miss Mary. Mendingan saya cari pindah jurusan aja lah. Kamu stop, terus kamu ganti yang lain. Itu akan menjadi kebiasaan. Nanti suatu saat kamu sudah memilih lagi yang kamu mau pada saat itu, terus tiba-tiba kamu berpikir, kayaknya bukan ini deh yang saya mau, ya kayaknya saya salah deh, saya mau coba itu aja deh. Akhirnya kamu berhenti lagi di tengah, akhirnya kamu nyoba lagi yang hal yang lain gitu. Jadi itu jangan menjadi sebuah kebiasaan. Jadi selesaikan apa yang sudah kamu pilih gitu, selesaikan sampai tuntas. Itu tanggung jawab kamu terhadap diri kamu sendiri dan juga terhadap orang tua kamu. Oke? Nah,
Tapi along the way, menurut saya kan waktu kamu itu kan bukan hanya untuk kuliah belajar kesehatan aja kan, ya kan? Nah, jadi kalau kamu benar-benar nih sungguh-sungguh passionate about matematika, hitung-hitungan, ya kan, dan kamu luangkan waktu sela-sela waktu kamu untuk mempelajari hal yang memang benar-benar kamu suka. Yang kayak tadi saya bilang, kalau kamu suka matematika, kamu nggak harus kok kuliah tentang matematika dan hitung-hitungan untuk kamu bisa mempersu itu. Kamu bisa tetap belajar tentang hal itu, bisa otodidak, ada banyak kok hal-hal online courses lah, pelajaran hal-hal lain yang bisa kamu lakukan. Dan kamu bisa lakukan itu di luar waktu kuliah kamu gitu. Daripada kamu browsing Instagram, stalking orang lain, kan mendingan gunakan waktu itu untuk mempersu dan mempertajam ilmu yang benar-benar kamu suka. Nah, dengan itu kamu bisa lebih mempertajam lagi nih, is that something that you really want? Apakah itu benar-benar yang kamu mau gitu kan? Terus aplikasinya di mana nih? Nah, syukur-syukur kalau kamu bisa menggabungkan antara keduanya dengan kamu belajar lebih banyak lagi tentang hitung-hitungan dan kamu mempertajam lagi, dan sekarang kamu juga belajar kesehatan, siapa tahu ada yang bersinggungan, siapa tahu ada hal kreatif yang bisa disatukan gitu. Siapa tahu kamu bisa menemukan mengawinkan antara keduanya gitu. Jadi menurut saya masih banyak hal yang bisa kamu lakukan dan bisa kamu kendalikan gitu. Jadi itu sih saran saya ya. Dan tambahan satu lagi nih, mulai dikomunikasikan ke orang tua kamu dari sekarang. Sometimes kadang-kadang kurangnya komunikasi dengan orang tua membuat kita merasa bahwa orang tua nggak mensupport kita. Kita merasa bahwa ini bertentangan nih, papa saya maunya ini, orang tua saya maunya, padahal berbeda. Ya itu kurang komunikasi. Sekarang berarti kamu punya waktu, berapa nih, semester 3 sampai semester 8, berarti berapa? Sekitar 2 tahunan lebih, 3 tahun untuk bisa mengkomunikasikan itu dan mempertajam. Dan mulai pendekatan gitu, untuk benar-benar ngasih tahu ke mereka apa sih yang kamu mau gitu, dan mendapatkan kejelasan. Gitu. Itu sih saran dari saya, semoga bermanfaat Tiara. Semangat. Oke Miss, terima kasih. Dan terima kasih Kak Tiara. Lanjut nih Miss, kita ke pertanyaan yang ada di YouTube. Jadi saya akan membantu membacakan teman-teman yang bertanya di YouTube. Ada satu pertanyaan dari Kak Anindya Atta. Mau tanya, sometimes kita terlalu senang dengan mimpi kita sampai-sampai kita memamerkan mimpi-mimpi itu. Bukannya tercapai, malah kita menjadi malas sendiri dan merasa puas. Nah, gimana sih Miss cara menghadapi malas dan rasa puas itu? Oke, ini andai kan saya bisa bertanya lebih jelas ya. Jadi kita punya mimpi, terus kita memamerkan mimpi itu, dan itu sudah puas gitu dipamerin mimpinya, padahal belum tercapai gitu. Akhirnya membuat kita malas. Iya, mungkin karena rasa cepat puas terhadap diri sendiri itu, Miss. Jadi mungkin jadi malas karena rasa cepat puasnya ini. Nah, gimana untuk cara menghadapinya, Miss? Oke. Padahal mimpinya belum tercapai ya, kok udah puas. Oke. Nah, tapi kalau jawabannya, gini ya. Jadi ada 2 hal yang ingin saya tekankan. Perlu untuk kita bermimpi besar, ya. Dan wah bagus banget kalau kita bisa mencintai mimpi kita, gitu. Nah, tapi satu hal yang saya ingin garis bawahi, don't fall in love with your dream too much until you forget about the things that you have to do today, gitu. Jangan kamu terlalu mencintai mimpi kamu sampai kamu lupa dengan apa yang harus kamu kerjakan hari ini gitu. Back to reality. Jadi memang kita punya mimpi, kita mencintai mimpi kita gitu kan. Kita bersemangat gitu kalau memikirkan mimpi-mimpi kita. Tapi jangan lupa akan realita hari ini gitu. Apa yang kamu lakukan hari ini itu sangat penting untuk masa depan kamu. Dan kemalasan itu efeknya bukan hari ini, efeknya itu untuk besok, bulan depan, tahun depan. Jadi apa yang kamu lakukan hari ini, efeknya di masa depan. Apa yang kamu tidak lakukan hari ini, efeknya juga di masa depan. Kalau kamu hari ini nggak belajar, emang efek itu besok? Ya enggak, kalau besok nggak ada ujian juga nggak ada bedanya gitu. Tapi kalau kamu nggak belajar terus, efeknya kapan? Efeknya nanti ketika kamu mau lulus, tiba-tiba jadi nggak lulus, ya kan? Terus kamu mau nyari pekerjaan, ternyata susah dapat pekerjaan karena nilai kamu nggak bagus gitu. Dan ya efeknya nanti gitu. Jadi apa yang kamu lakukan hari ini, itu ada dampaknya. Dan dampaknya itu bukan besok, bukan lusa, tapi dampaknya ya bertahun-tahun kemudian. Oke, dan semoga itu menyadarkan kamu sekarang. Ya, jadi semoga itu bisa menjawab pertanyaan kamu. Oke, baik Miss Mary. Sekian pertanyaan dari teman-teman audiens. Karena waktu kita sudah hampir habis ya Miss. Jadi terkait
pembicaraan kita malam hari ini, Dare to Dream Big. Saya bisa simpulkan bahwa pemuda ini mungkin bukan takut bermimpi, tapi kebanyakan kita masih takut gagal dan takut hal-hal lainnya. Seperti yang tadi udah dibilang sama Miss Mary, jangan takut untuk gagal, karena kegagalan itu wajar ya Miss. Tapi bagaimana kita untuk bisa bangkit dan belajar lagi dari kegagalan itu sehingga kita bisa melanjutkan mimpi-mimpi kita. 2 kunci tadi yang sudah dibilang Miss Mary, keep learning and keep doing ya Miss. Yes, betul. Dan ingat ya, bagi saya no. Sometimes kadang-kadang tuh takut ya, dibilang no, gagal, tidak, ya kan, mau dapat ini, ternyata nggak bisa, nggak berhasil, oke? Saya kasih tahu satu formula dan semoga formula ini bisa bermanfaat buat kamu. Dan suatu saat nanti kalau kamu lagi down gitu, lagi gagal, termehek-mehek gitu, sedih, lagi rebahan gitu kan. Ingat kata Mary Riana, pokoknya setiap kali ada orang bilang no, okay, for me, no means next opportunity. That's no, N-O, next opportunity gitu. Jadi ketika orang bilang no, kamu nggak bisa, ya udah, mungkin kesempatan saya bukan di sini, kesempatan saya di tempat lain gitu yang lebih baik lagi gitu. So it's the next opportunity. Dan jangan pernah biarkan kata-kata orang lain itu menjatuhkan mimpi kamu, dan itu penting banget khususnya buat kalian semua generasi milenial. Penting banget, oke? Jadi ingat pesan saya selalu bilang seperti ini nih. Ini waktu itu saya sempat bikin konten di TikTok juga ya, dan lumayan rame. Jangan lupa follow TikTok Mary Riana. Oke. Joget-joget isinya motivasi, oke? Ya, intinya saya pernah bilang bahwa, banyak orang itu kayak burung beo, banyak ngomongnya, tapi di situ aja, nggak terbang kemana-mana. Tapi jadilah seperti elang, nggak banyak ngomong tapi bisa terbang tinggi ke awan. Semoga itu bisa menjadi semangat buat kamu. Wah, sangat inspiratif Miss. Terima kasih Miss Mary Riana sudah sharing bareng teman-teman Indonesia Millennial Connect. Di sini teman-teman mendapatkan motivasi dan dapat pencerahan yang membuat kita lebih semangat lagi nih Miss untuk melanjutkan mimpi-mimpi kita.